Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novia Oktari Yulanda dari kelas 2021B dengan NIM 2105111060 akan menjelaskan materi mengenai sastra naratif. Sastra naratif merupakan sebuah karya sastra yang berbentuk cerita yang memiliki alur. Nah, sastra naratif ini juga disebut dengan prosa. Prosa dalam kesusastraan sering disebut juga dengan istilah fiksi. Karya sastra bantu naratif ini dibedakan berdasarkan asal pengaruhnya menjadi tiga, yaitu berdasarkan pengaruh Melayu asli, yang kedua berdasarkan pengaruh Arab, dan yang ketiga berdasarkan pengaruh Eropa atau Barat. Nah, berdasarkan pengaruh Melayu asli, karya sastranya berupa mitos, legenda, cerita hewan, cakap-cakap adat, dan cerita teladan. Dan berdasarkan pengaruh Arab, karya sastranya berupa syair, hikayat, cerita berbingkai, dan sastra kitab. Kemudian, karya sastra pengaruh dari Eropa atau Barat, yaitu berupa novel dan cerpen. Nah, yang akan kita bahas kali ini yaitu karya sastra naratif berdasarkan pengaruh Eropa dan Barat, yaitu berupa novel dan cerpen. Yang pertama adalah novel. Novel merupakan sebuah karangan prosa yang panjang yang mengisahkan tentang kehidupan manusia dengan masyarakat. Nah, di dalamnya terdapat tokoh atau watak yang menonjol yang menjadi konflik dalam cerita tersebut. Ciri-ciri dari novel ini, yang pertama memiliki plot yang kompleks, yang kedua temanya tidak hanya satu, dan yang ketiga banyak terdapat karakter atau tokoh. Nah, di dalam novel ini terdapat juga unsur ekstrinsik dan unsur intrinsik. Nah, berikut ini merupakan contoh dari novel, yaitu Ayat-Ayat Cinta 2, karya dari Habibur Rahman El-Zirazi. Yang selanjutnya yaitu cerpen. Cerpen merupakan suatu karya sastra dalam bentuk tulisan yang mengisahkan tentang sebuah cerita fiksi yang dikemas secara jelas dan ringkas. Novel berbeda dengan cerpen. Cerpen terdiri tidak lebih dari 10.000 kata. Di dalam cerpen terdapat beberapa fungsi, yaitu seperti fungsi rekreatif atau sebagai sarana penghibur. Yang kedua ada fungsi estetis, yaitu sebagai nilai estetis atau nilai keindahan. Dan yang ketiga ada fungsi didaktif, yaitu sebagai pemberi pelajaran atau pendidikan yang bermanfaat bagi pembaca. Dan yang keempat ada fungsi moralitas, yaitu sebagai nilai moral berdasarkan isi cerita untuk mengetahui baik buruk yang disampaikan penulis kepada pembaca. Nah, yang kelima ada fungsi religius, yaitu sebagai pemberi pelajaran yang religius yang nantinya bisa dijadikan sebagai contoh yang baik oleh pembaca. Kemudian ada struktur cerpen. Di dalam struktur cerpen terdapat abstrak. Abstrak merupakan gambaran awal dari cerita yang akan dikisahkan. Kemudian ada orientasi. Orientasi biasanya menjelaskan tentang latar cerita seperti waktu, suasana, tempat, dan lokasi yang terdapat dalam gambaran cerita cerpen tersebut. Kemudian ada komplikasi. Komplikasi ini menjelaskan tentang struktur yang berkaitan dengan pemaparan awal suatu masalah yang dihadapi oleh tokoh. Ada evaluasi. Nah, pada evaluasi ini terjadi konflik yang semakin memuncak. Nah, ada juga resolusi. Resolusi ini merupakan bagian akhir permasalahan yang terjadi pada cerpen. Nah, yang selanjutnya ada koda. Koda ini merupakan nilai atau pesan moral yang terdapat pada sebuah cerpen. Berikut ini merupakan contoh dari sebuah cerpen, yaitu cerpen Robohnya Surau Kami. Nah, itulah tadi penjelasan mengenai sastra naratif. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.